Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan wawancara kita yang keempat ya. Jadi di sini orang yang akan kita wawancarai udah hadir di sini Kak Alfi. Kak Alfi ini dari Prodi Kimia ya. Kebetulan prodinya sama seperti saya Kak. Saya juga dari kimia. Nah, Kak Alfi ini dari angkatan 20 ya kalau nggak salah. Nah, jadi nanti sistemnya gini Kak, kita akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Kak Alfi nih. Nah, Kak Alfi bisa jawab nanti. Kalau ada feedback dari teman-teman bisa disampaikan. Nah, dari jawaban Kak Alfi nanti akan kami buatkan kayak semacam intisari atau rangkuman gitu Kak. Nah, dari rangkuman itu akan dilampirkan ke tugas PPMB-nya nanti. Nah, sebelumnya nih, mungkin karena baru ketemu juga, mungkin bisa perkenalan dulu ya, Kak, dari Kak Alfi dulu ya. Silakan Kak Alfi. Oke, makasih atas waktunya. Kenalin, aku Mas Sururatul Alfiah, bisa dipanggil Alfi dari Prodi Kimia Angkatan 20. Asal dari Jember. Oke, Kak. Selanjutnya dari kelompok kami juga akan memperkenalkan diri ya, Kak. Oke, pertama dari saya dulu ya, Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Ramadan. Di sini saya berasal dari kota Probolinggo. Kemudian prodi yang diambil yaitu adalah kimia. Oke, selanjutnya ada Vina Yunita, silakan perkenalan Vina. Perkenalkan, nama saya Vina Yunita Permasari dari Prodi Biologi, asalnya dari Blitar. Salam kenal, Kak. Oke, selanjutnya di sini ada Hanifa Eka Yuni. Silakan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Hanifa Eka Universitas dari Prodi Matematika asal dari Sidoarjo. Oke, selanjutnya ada Mita Farmila. Silakan perkenalan Mita. Halo Kak, perkenalkan nama saya Mita Farmila. Saya dari Prodi Kimia, asal kota dari Sumeneb. Oke, selanjutnya ada Eva Baratutakia. Silakan perkenalan Eva. Halo Kak, perkenalkan nama saya Eva Baratutakia, bisa dipanggil Eva, dari Prodi Biologi, asal kota Probolinggo. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini ada Natya Adelia. Perkenalkan, saya Nadia dari Prodi Matematika, asal Banyuwangi. Oh, mungkin suaranya nanti kurang dibesarin ya, Natya. Kemudian selanjutnya di sini ada Novia Ayu Putriana. Perkenalkan, nama saya Novia Ayu Putriana dari Prodi Matematika asal kota dari Jember. Salam kenal, Kak. Oke, salam kenal. Kemudian di sini ada Putri Ari Mulyani. Perkenalkan, nama saya Putri Ari Mulyani dari Prodi asal dari Kediri. Oke, kemudian selanjutnya ada Silvi Dwiyanti. Perkenalkan, nama saya Silvi Dwiyanti dari Prodi Fisika, asalnya dari Kota Lumajang. Salam kenal, Kak. Nah, jadi itu adalah peserta dari kelompok 27, Kak. Jadi ada 9 orang. Sebetulnya ada 10 orang, tapi yang satu ini belum bisa hadir karena ada halangan WiFi. Jadi nggak bisa ikut gabung. Untuk materinya bisa disampaikan nanti kok, Kak. Oke, mungkin bisa langsung ke pertanyaan ini ya, Kak. Mungkin bisa langsung dijawab nanti. Iya, langsung. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ini ya, Kak. Apakah pernah Kakak itu merasa jenuh sama tugas, laporan praktikum, dan kegiatan kuliah lainnya? Jika memang pernah, itu bagaimana cara Kakak itu mengatasi rasa jenuh tersebut? Oke, aku jawab ya. Kalau jenuh itu pasti ada ya, namanya kita manusia bukan robot. Jadi kalau rasa jenuh, bosan itu pasti ada.
apalagi stres juga. Nah, gimana cara kita untuk mengatasi semua hal itu? Caraku itu ya cari refreshing. Refreshing itu nggak selalu harus keluar ya, apalagi ini pandemi. Jadi kita cari hal-hal yang membuat kita seneng gitu loh, intinya. Bisa Halo Kak. Kalvi. suara hilang tah. Ya udah Kak, tidak ada. Oh, ya maaf ya. Soalnya ini lampunya mati, jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Aku udah udah on cam loh ini. Iya Kak, hitam Kak. Matiin deh. Gak apa, suaranya kedengaran. Ya, soalnya barusan langsung tiba-tiba mati lampu. Terus aku pakai data. Ya, lanjut. Maaf ya. Nah, itu cara kita mengatasi stres tersebut ya bisa kayak kalau misalkan kamu suka kuliner, bisa cari makanan gitu. Intinya ya pinter-pinter dari pribadinya juga sih. Gitu. Kemudian lanjut pertanyaan yang kedua ya. Mungkin dari teman-teman nih, ada yang mau bacakan pertanyaan yang kedua? Aku. Oke. Jadi begini Kak, lingkungan perkuliahan kan sangat berbeda ya Kak dengan lingkungan SMA. Nah, apakah Kakak mempunyai tips bagi mahasiswa baru, contohnya dalam hal beradaptasi gitu Kak? Oke, aku jawab ya. Ini sebelumnya suaraku terdengar kan ya? Nggak bising. Udah jelas Kak. Oh ya, jadi kalau untuk beradaptasi sih, itu nanti masing-masing individu pasti bisa adaptasi ya. Soalnya kita makhluk hidup pasti ada sifat alamiah untuk beradaptasi gitu. Mungkin emang awalnya masih kaget, jadinya ya kaget itu bisa dilampiaskan ke hal-hal yang yang kamu sukai lah intinya gitu. Kalau untuk tipsnya gimana biar cepat adaptasi sih, ya mungkin kamu bisa cari bahan bacaan terus dia juga kayak dikaitkan sama mimpimu gitu. Jadi kamu kan ini masih pijakan awal tuh, jadi mahasiswa baru. Ya. Jadi pasti ini masih awalan gitu loh. Jadi nanti ke depannya pasti lebih berat lagi gitu. Jadi untuk sekarang kalian ya harus memang ada tekanan gitu untuk terbentuk gitu. Gitu sih. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Kemudian lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Ayo, siapa nih yang mau baca? Mita? Oke. Siapa? Ya Mita, baca. Begini Kak, kan kuliah itu kan lebih banyak tugas ya Kak. Terus jam waktunya jam kelasnya itu tidak sama seperti kayak di SMA. Terus itu bagaimana cara Kakak itu membagi waktunya? Apakah seharian itu terus belajar gitu Kak? Belajar terus. Oke, langsung aku jawab ya. Kalau bagi waktu itu usahakan tiap hari itu ada target. Jadi kan kita kan pasti banyak tugas ya. Apalagi 1 minggu kalau semester 1 itu berapa laporan? 4. Kalau dulu aku sih ada 4 ya. Nah, itu 1 minggu harus nyelesain 4 laporan tuh. Apalagi masih ditambah tugas PPMB kan. Nah, jadi kalau bisa jangan disia-siain 1 hari pun gitu loh. Kalau misalkan capek ya istirahat dulu gak apa-apa. Kalau untuk belajar terus sih ya enggak ya, pasti kita butuh hal yang gak bikin suntuk gitu loh. Apa ya? Ya gitu, kalau belajar terus ya pasti enggak gitu.
paling lebih ke ngerjain tugas terus sih daripada belajar terus. Kalau review materi itu susah. Bukan susah sih, lebih ke kamu waktumu itu kayak lebih banyak dibuat ngerjain tugas daripada buat review materi dosen, ya gak sih? Jadi kalau bisa waktu dosen jelasin itu ya didengerin gitu. Jadi waktu ujian nggak usah review banyak banget gitu, nggak ketinggalan materi yang banyak banget gitu. Soalnya kita nggak ada waktu yang cukup buat belajar kayak SMA dulu gitu. Mungkin itu sih. Terus Kak, kalau misalnya kan ada kayak waktu free time gitu, misalnya Kak hari Minggu itu kan kita kosong, nggak ada matkul. Nah itu biasanya digunain buat belajar atau digunain buat refreshing sama kakak nih? Ini untuk sekarang apa waktu semester 1 dulu? Kalau untuk sekarang sih, ya hari Mingguku ngapain ya? Hari Mingguku aku kayak weekend itu kayak berasa bukan weekend, soalnya pasti ada acara apa gitu sih. Paling kalau masih maba kan itu ngerjain tugas PPMB ya. Kalau panitianya itu justru kita sering rapat gitu buat bikin PPMB-nya jadi lancar gitu. Jadi kalau kalian mengeluh itu tugas PPMB banyak banget gitu, justru pas panitianya juga sebenarnya gitu sih. Jadi kalau hari Minggunya ngapain? Kalau misalkan ada kosong sih, aku biasanya nyempetin baca buku gitu sih. Buku yang nggak berat-berat banget, maksudnya buku yang di luar buku pelajaran gitu. Ya Kak. Oke, selanjutnya mungkin bisa dilanjut pertanyaan yang kelima ya. Ayo, yang mau baca. Pernah nggak kakak itu insecure sama temen yang berprestasi atau sama adik angkatan yang pintar-pintar gitu? Izin jawab ya. Kalau temen yang berprestasi, kalau untuk sekarang sih masih belum ya. Maksudnya kalau ya belum karena masih online juga ya, kayak belum kelihatan siapa aja sih yang udah mencapai rekor ini gitu. Tapi kalau untuk ada sih cutting yang bikin aku insecure, dia udah. Soalnya insecure itu pasti ada ya, kayak masing-masing manusia itu pasti nanti ada, tapi bagaimana cara kita untuk ngatasinnya, karena insecure itu termasuk penyakit hati, dan sukses yang menurut kita sukses itu belum tentu sukses yang menurut orang lain sukses itu belum tentu menurut kita sukses gitu loh. Intinya kriteria sukses masing-masing orang itu berbeda gitu. Ya. Gitu sih. Jadi kayak nggak usah insecure. Harusnya kayak dibuat lebih jadikan motivasi gitu ya Kak. Iya benar-benar. Jadikan motivasi. Kemudian lanjut pertanyaan yang ke-6 ini. Apakah alasan kakak itu dulu itu memilih fakultas MIPA untuk melanjutkan pendidikan? Kenapa nggak pilih fakultas yang lain gitu Kak? Kenapa milih fakultas MIPA? Ya. Karena nggak tahu ya. Aku kalau di UNED ini emang bener, aku jalur SBMPTN, terus pilih. Terima kasih Kak atas kesabarannya udah jawab masing-masing. Halo Kak. Terima kasih juga udah sharing tentang pengalaman. Jadi sebenarnya halo Kak Alfi. Gitu. Terus ya udah kalau MIPA itu ya wis asal pilih, dan ternyata jalanku ada di MIPA gitu. Udah emang suka kimia sih. Kalau kimia, kenapa kok milih kimia? Emang suka kimia. Jadi sama passion juga di kimia ini ya? Bisa dibilang gitu sih, insya Allah. Masih cetek sih, kalau dari SMA kan masih cetek dasar-dasarnya gitu. Oke Kak. Kemudian lanjut pertanyaan yang ke-7 ini ya. Ayo yang belum baca pertanyaan ke-7 ini.
bagaimana perasaan kakak saat berada di dunia FMIPA? Lalu mata kuliah apa yang menurut kakak itu sulit? Gimana pertanyaan yang pertama dari Teh? Gimana perasaannya kakak ini berada di Fakultas MIPA? Maksudnya mungkin orang-orang FMIPA itu kayak apa gitu, Kak? Oh, orang FMIPA kayak apa? Perasaanku waktu awal dulu ya gimana ya, nano-nano gitu. Kan biasanya anak-anak kalau dapet SBM, kalau dapet kayak gitu, itu kan seneng gitu ya. Ya. Tapi kalau aku justru kayak nano-nano gitu, aku harus bersyukur apa justru gimana sih gitu. Bang. Tapi kalau sekarang ya cukup bersyukur sih, karena kimia itu seperti yang kita tahu, kita itu bisa masuk kemana aja gitu loh. Kayak sains itu fundamental kan. Awalnya kenapa kok di 10-10 itu kan matematika, terus 10-20 itu fisika, 10-30 itu kimia, terus akhirnya biologi. Nah sebenarnya itu ada filosofinya gitu. Jadi matematika itu emang dasar, habis itu dengan untuk mengetahui kebenaran dasar itu kita melalui matematika, kemudian berlanjut itu dari fisika, kemudian selanjutnya kimia, habis itu kalau untuk yang menghubungkannya dengan alam itu baru biologi gitu. Jadi sebenarnya itu ada filosofinya kayak gitu. Senang sih baru kayak gitu. Sadar kalau ternyata sains itu menyenangkan gitu. Kemudian Gimana? untuk mata kuliah yang paling sulit di kimia itu sendiri apa menurut kakak? Yang paling sulit gitu. Oh ya, menurutku kuantum kayak apa ya, yang kalau dulu kan kimia ya udah kimia tok gitu ya. Tapi kalau di sini itu nanti akan ada gabungan antara kimia fisika gitu. Jadi pasti ada nantinya di kuantum itu seperti apa gitu-gitu. Intinya itu yang berhubungan sama fisika. Soalnya aku nggak begitu memperdalam fisika. Gitu. Oke, Kak. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang ke-8 ini ya. Ayo, siapa yang membaca pertanyaan yang ke-8? Putri mungkin mau baca. Atau Silvi. Saat seleksi mendaftar BEM, Kak, apa, Kak? Atau motivasi ikut BEM? Gimana deh? Tips agar lolos ikut seleksi BEM. Suaranya putus-putus. Atau motivasi kakak ikut BEM itu apa, Kak? Oh ya, sebenarnya lebih ke kepanitiaan ya. Lebih ke kepanitiaan gimana? Soalnya kan kita kalau udah berkecimpung di dunia yang bersama orang banyak itu kita bakal ada situasi di mana kita harus memutuskan sesuatu yang dimana sesuatu itu harus diputuskan secara bersama gitu loh. Jadi kan kalau misalkan kita sendirian itu masih individual, masih kita memutusin ya apa sesuai hati kita gitu kan. Kalau misalkan udah menyangkut orang banyak, kita kan dituntut untuk bekerja sama, dituntut untuk gimana menyelesaikan masalah yang itu harus memikirkan orang lain juga gitu loh. Jadi intinya lebih ke gimana cara kita untuk bersosialisasi juga gitu loh. Gitu sih. Mungkin juga nambah pengalaman gitu ya, Kak. Karena kan juga itu digunakan nanti kalau udah terjun di dunia masyarakat ya, Kak. Iya benar. Kita nggak bisa hidup sendirian. Ya. Oke, kemudian pertanyaan yang ke-8 ini. Saat memasuki dunia perkuliahan, tentunya kita akan bertemu dengan orang-orang baru dengan sifat-sifat yang berbeda. Nah, bagaimana cara kita untuk menyikapi hal tersebut? Jika nantinya terdapat
sifat teman yang mungkin kurang cocok bagi kita. Nah, itu bagaimana kita itu agar kesannya tidak memilih-milih dalam berteman gitu, Kak. Itu kan pasti ada ya, rasa nggak cocoknya itu pasti ada. Nah, Ya. kalau aku sih ya temenan biasa gitu, tapi nggak jadi temen deket gitu. Soalnya kan ya gitulah intinya, nggak bakal bisa jadi temen deket ya. Bukan yang di depan tapi musuh di belakang, bukan kayak gitu, tapi lebih ke ya udah temenan biasa gitu, nggak bisa jadi temen deket. Soalnya kan emang dari karakternya nggak cocok. Sesuatu yang nggak cocok itu kayak teori polar itu bahkan larut dalam polar kan, pelarut ya, polar itu bahkan larut ke pelarut polar gitu. Kalau sesama kayak gitu ya dia bakal bisa akrab. Kalau udah beda polar sama non polar ya nggak bisa bersatu gitu. Jenis itu kan bisa menyatu, kalau nggak sejenis kayak terjadi tolakan gitu ya, Kak. Ya benar. Ini dari bicaranya aja udah kimia ini. Iya, soalnya anak kimia deh. Lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Ini yang mau baca nih, siapa? Aku. Oke, silakan dibaca pertanyaan ke-10 ya. Menurut kakak, bagaimana cara yang paling efektif untuk menghindari rasa malas saat mengerjakan tugas? Untuk menghindari ya, mungkin kembali ke yang tadi ya. Jadi tiap harian itu kita harus ada target. Kalau bisa itu tertulis. Jadi kalau misalkan kita udah nulis target-target harian, itu nanti kan kalau udah selesai dikerjain itu kan dicentang atau ditandai lah intinya. Nah, ketika kita mencentang itu ada perasaan bahagia gitu loh. Wah, ternyata hari ini aku udah nyelesain gini sebanyak ini gitu loh. Jadi wah, ternyata diriku ini bisa sehebat ini gitu loh. Jadi bakal muncul kayak lebih cinta diri juga gitu. Gitu sih. Kalau untuk malas ya pasti ada ya, nanti akan ada masanya malas. Kalau bisa jangan menunda tugas sih. Jangan menunda tugas. Kalau capek ya istirahat. Udah gitu aja. Oke, Kak. Pernah nggak, Kak, target kakak itu nggak terpenuhi gitu dalam sehari itu? Oh, iya. Pernah dong. Pernah. Kalau udah capek banget, itu kan biasanya pagi-pagi bikin target harian. Itu kalau malam udah capek, biasanya itu kan pasti ada rapat gitu ya. Malam-malam itu ada rapat. Kapan ya gak ada rapat? Ya pokoknya hampir tiap hari gitu. Terus kalau udah kayak gitu ya nanti evaluasinya di akhir, bisa tergantung masing-masing pribadi sih. Evaluasinya di mingguan apa di bulanan. Itu kalau udah evaluasi, kalau bisa ada hukuman gitu. Kalau misalkan aku seminggu ini nggak menuhin berapa target. Kalau udah nggak menuhin seberapa target gitu ya, udah dari tentuin kita sendiri. Kalau misalkan udah kalau udah nggak menuhin itu ya nanti bisa dihukum, nggak boleh nonton film atau nggak boleh apa gitu, nggak boleh misalkan waktunya refreshing itu nggak jadi refreshing gitu. Mungkin gitu sih. Kalau nggak sesuai target ya pasti ada sih, pasti ada gitu sih. Apa ada feedback? Ya, terima kasih, Kak. Oke, lanjut pertanyaan yang ke-11 ya. Ini pertanyaannya ada berapa, Dek? Tinggal satu, Kak. Ada 12. Oh. Oke, silakan. Gak ada yang mau baca? Coba baca aja, Dek. Tinggal baca loh.
Ayo. Menurut Kakak, bagaimana cara mengelola uang yang baik pada saat kuliah offline nanti? Ya, oke, aku jawab ya. Kalau kuliah offline, aku nggak bisa bilang pengalaman ya, soalnya aku belum tahu gimana kuliah offline. Tapi kalau untuk mengelola uang, mungkin pengalamanku selama SMA itu bisa dipakai ya, soalnya aku SMA itu di pesantren. Kemudian di situ itu menurut aku faktor yang paling berpengaruh itu lingkungan gitu. Jadi kalau kamu temennya pada hedon, ya udah kamu bakal ngikut hedon gitu. Soalnya ya kalau misalkan temennya ngajak ke mall, kamu hayu-hayu aja ya udah pasti keikut gitu. Jadi kalau bisa ya cari temen yang sesama gitu lah ya, yang sepemikiran. Sepemikiran itu dalam artian bukan pelit ya, maksudnya kalau aku pengen target nabung seminggu berapa gitu, itu gitu sih. Kalau menurut aku faktor lingkungan itu penting selain dari faktor internal kita sendiri ya. Soalnya kan kalau offline itu nanti kan pasti kita kos, jadi temen kos atau apalah itu ya pasti jauh dari orang tua, pastinya kita lebih dekat sama temen gitu. Jadi temennya itu kalau bisa jangan yang hedon gitu. Ya. Gitu sih. Jadi teman itu berpengaruh besar juga ya. Kan kita Ya, bisa benar. ikut-ikutan nanti. Kalau temennya Ya, boros, nanti kita juga ikutan boros. Mungkin gitu ya, Kak? ya benar. Tapi kalau bisa kita yang membawa pengaruh baik sih. Ya. Oke, kemudian pertanyaan yang ke-12. Mengapa kakak itu memilih UNED untuk melanjutkan pendidikan? Kenapa nggak pilih universitas yang lain gini? ini agak sama-sama yang tadi ya. Sebenarnya UNED bukan pilihan. Kayak aku tiba-tiba udah ditakdirin di sini gitu. Aku senam PTN nggak daftar di sini. Terus emang aku nggak pengen bukan nggak pengen. Dari dulu itu universitas impianku itu Gajah Mada gitu. Terus kenapa bisa di sini? Kenapa faktor utama aku nggak milih Gajah Mada di pilihan pertama SBM sih? Ya karena itu sih. Karena apa wes? Cari yang dibolehin aman. orang tua. Gitu. Enggak di aku sih kalau cari aman enggak ya, kayak aku pribadi yang lost gitu ya. Kalau misalkan nggak diterima ya wes gap year gitu nggak apa-apa. Tapi kalau emang faktor utamanya itu dari orang tua sih. Orang tua lebih setuju aku di sini. Aku kan dari Jember juga biar deket. Gitu. Terus Kak, kalau senam PTN-nya itu daftar di mana dulu kalau boleh tahu? Di Brawijaya. Prodinya kimia ya? Kedokteran. Kok beda-beda ya Kak? Kenapa nggak ambil kedokteran di UNED gini? Iya, nggak tahu ya. Wis nggak tahu. Kayak ya wis tiba-tiba milih. Dulu aku yang mikir banget itu kedokterannya sih daripada kimianya. Kalau yang kimianya kan itu ada 2 pilihan ya. Yang kedua itu ya wis bismillah aku ambil kimia UNED sebagai itu pijakan kedua gitu. Dan ternyata ya jalanku di sini bukan di gap year gitu. Tapi pernah nggak misal satu waktu gitu pernah mikir mungkin wah kenapa dulu aku nggak ikut yang kedokteran gini, mungkin kayak menyesal gitu, pernah nggak? Bukan pernah lagi sih, sering kalau dulu waktu semester 1 kenapa kok nggak aku lebih berani milih ya gitu. Iya gitu pokoknya. Kalau dulu semester 1 itu sikap-sikap kayak gitu tuh itu masih sering ada di diriku gitu. Apa?
pokoknya tuh sampai aku nggak niat semester 1ku itu kayak benar-benar gak niat gitu loh. Aku ngerjain 4 laporan sama tugas PPMB, ya udah dikerjain aja gitu. Soalnya aku emang dulu niatnya mau ikut SBM lagi. Udah nyiapin, udah ikut itu apa wis Zenius gitu. Tapi ya pada akhirnya semester 2 DP aku itu ngomong sesuatu yang bikin aku tertampar. Jadinya aku mau bertahan di sini aja. Jadi udah nyaman di kimia ini ya Kak? Ya bener. Sebenarnya kalau untuk nyamannya sih belum ya. Masih mau mencoba untuk belajar mencintai Almet gitu. Mencintai alma mater ya. Iya. Tahu itu DPA-nya kasih jalan apa ya, Kak? Gimana, Dek? Kan kata kakak tadi kayak DPA-nya kasih kata-kata yang buat kakak tertampar gitu. Kalau boleh tahu itu kata-katanya apa? Kurang lebihnya itu gini, kamu apa sih? Kurang lebihnya itu kamu kalau sebelum pindah itu kamu dalami dulu intinya gitu kan. Jadi aku jadi mikir aku kok udah ngelirik tetangga gitu kan, soalnya emang rumput tetangga itu lebih hijau ya, emang kayak gitu loh. Dan terus ya karena aku menyadari kalau aku sebenarnya belum tahu kimia itu kayak gimana, kimia di UNED itu kayak gimana gitu ya. Ya kenapa kok aku masih ngelirik yang lain, sedangkan aku belum mencoba untuk mendalami apa yang udah aku peroleh saat ini gitu loh. Gitu sih intinya. Terima kasih. Oke, gimana nih dari teman-teman? Udah paham semua kan atau masih ada yang mau ditanyakan nih? Mungkin dari kalian ini apa wis? Kenapa kok milih di FMIPA UNED? Dari kamu dulu, Dek. Dari siapa? Ricky. Kalau aku sih karena passion juga, Kak. Kemudian dari angkatan sebelum aku itu juga banyak yang masuk UNED. Tapi kalau dari prodi kimia baru saya yang pertama. Jadi kayak lebih membuka hal yang baru gitu, Kak. Kak, sebelumnya mohon maaf Kak, ini kita foto dulu ya, foto bareng dulu buat dokumentasi nanti. Iya, oke. Soalnya waktunya tinggal 2 menit ini Kak. Oke, semuanya on cam ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, udah. Ini waktunya karena udah habis Kak, mungkin bisa saya tutup dulu ya Kak. Oke, boleh. Sebelumnya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena udah menyediakan waktunya di malam ini untuk kami wawancarai. Dan mohon maaf juga nggak bisa melanjutkan karena keterbatasan waktu ya Kak. Karena ini Zoom-nya nggak premium, jadi ada batasan waktunya. Mungkin sekian dari kami ya Kak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Iya, sama. Aku live ya. Ya Kak, silakan.